Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robizan Permana dengan NPM 233510359 dari kelas 6E. Di sini saya akan melakukan tugas mempelajari explorer. Nah, jangan lupa ada progres direkam dan ditaruh di playlist. Dan di sini saya masuk ke website explorer. Nah, di sini saya mulai dari perkenalan dulu. Itu yang pertama itu pengantar explorer. Explorer adalah pustaka perutian sumber terbuka untuk aplikasi universal React Native yang dibangun oleh dengan Expo. Explorer adalah router berbasis file untuk aplikasi React Native dan web. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengelola navigasi antar layar, sehingga pengguna dapat berpindah dengan lancar antara bagian UI aplikasi Anda, menggunakan komponen yang sama di berbagai platform, seperti Android, iOS, dan web. Ini menghadirkan konsep routing sistem file terbaik dari website ke aplikasi universal, memungkinkan routing Anda berfungsi di setiap platform. Saat sebuah file ditambahkan ke direktori aplikasi, file tersebut secara otomatis menjadi rute dalam navigasi Anda. Nah, kemudian lanjut itu instalasi manual. Nah, yang pertama itu install independency. Anda perlu menginstal dependensi berikut itu. Di terminal kita ketik yang ini, npm export install explorer React Native. Nah, perintah di atas akan menginstal versi pustaka yang kompatibel dengan versi expose STI yang digunakan proyek Anda. Kemudian yang kedua itu titik masuk pengaturan. Untuk properti tersebut, gunakan explorer entry sebagai delay di package JSON. File kalian akan berada di src aplikasi layout atau aplikasi layout TSE jika tidak menggunakan directory src. Nah, inilah isi dari package JSON-nya. Titik masuk khusus untuk menginstalisasi dan membuat efek sampingnya. Ketiga itu ubah konfigurasi proyek. Tambahkan deep linking script dan sistem TP router di konfigurasi aplikasi Anda. Nah, ini di aplikasi JSON-nya. Jika Anda mengenal aplikasi untuk web, install dependensi berikut yaitu npm export install React Native web React.com. Kemudian aktifkan dukungan web metro dengan menambahkan yang berikut. Ini ke konfigurasi aplikasi Anda yaitu web bundler metro. Yang keempat itu ubah file Babel config. Jika proyek Anda memiliki file Babel config JS, pastikan Anda menggunakan Babel preset expo sebagai preset. Nah, kemudian itu konfigurasi alias jalur. Jika Anda menggunakan src directory tersebut, tambahkan alias jalur ke tsl config Anda sehingga Anda dapat menggunakan jalur import pendek seperti ini. Komponen button alias jalur relatif. Kemudian bersihkan cache blunder. Setelah memperbarui konfigurasi, jalankan perintah berikut untuk membersihkan cache blunder yaitu npm export start clear. Dan perbarui resolusi. Jika Anda melakukan upgrade dari versi explorer yang lebih lama, pastikan Anda menghapus semua resolusian atau penggantian npm yang sudah usang di file package JSON Anda. Secara khusus, hapus resolusi Metro Resolver dan file package JSON Anda. Kemudian ini konsep inti. Konsep intinya itu yaitu yang pertama itu algoritma explorer. Yang pertama itu sebuah layar atau halaman adalah file di dalam file directory src. Semua rute navigasi di aplikasi Anda ditentukan oleh file dan subdirektori di dalam direktori src. Setiap file di dalam direktori src atau memiliki ekspor default yang mendefinisikan halaman berbeda di aplikasi Anda. Dengan demikian, direktori dalam src aplikasi mendefinisikan kelompok layar yang saling terkait. Kemudian yang kedua itu semua halaman memiliki URL yang sesuai dengan lokasi file directory src aplikasi yang dapat digunakan untuk menavigasi ke halaman tersebut di bilah halaman web atau sebagai tautan langsung khusus aplikasi di aplikasi seluler asli. Kemudian file index TSE pertama adalah root awal. Dengan explorer Anda tidak perlu mendefinisikan rute awal atau layar pertama dalam kode. Sebaliknya, saat Anda membuka aplikasi, explorer akan mencari file index TSE pertama yang cocok dengan URL dalam template default ini ada src aplikasi index tsx. Kemudian root layout menggantikan app JSX atau tsx. Setiap proyek harus memiliki file layout tsx dapat di dalam direktori src atau app. File ini terrender sebelum rute lain di aplikasi Anda, merupakan tempat Anda meletakkan kode inisialisasi yang memungkinkan sebelum berada di dalam file app JSX, seperti membuat font, mengatur penyedia tema, dan berinteraksi dengan layar pembuka. Yang
kelima yaitu template default menggunakan dua implementasi tab yang berbeda bergantung pada platform di Android dan di iOS. Tanpa ditampilkan menggunakan tab bawaan yang menggunakan bilah tab bawaan platform untuk tampilan dan nuansa asli. Kemudian yang keenam itu komponen non navigasi berada di luar directory. Kemudian pada dasarnya ini masih project track navigation. Kemudian terletak navigasinya itu pertama itu terletak akar. Hampir setiap aplikasi akan memiliki file layout yang langsung di dalam direktori aplikasi. Ini adalah layout utama dan mewakili titik masuk untuk navigasi Anda. Selain menjelaskan navigator tingkat atas untuk aplikasi Anda, file ini adalah tempat Anda meletakkan kode inisialisasi yang memungkinkan sebelumnya berada di file FJSX, seperti membuat font berinteraksi dengan layar spread atau menambahkan penyedia konteks. Berikut contoh tata letaknya. Dan kemudian yaitu ada tumpukan. Anda dapat mengimplementasikan navigator tumpukan di data letak akar Anda seperti yang ditunjukkan di atas atau di file data letak lain di dalam direktori. Baru kita asumsikan Anda memiliki struktur file dengan tumpukan di dalam direktori. Ini strukturnya. Jika Anda ingin semua ada di dalam direktori SRC aplikasi produk dalam hubungan tumpukan di dalam file layout, kembalikan sebuah stack komponen. Saat Anda menavigasi ke produk, halaman tersebut pertama-tama akan menuju ke root default yaitu produk index-add. Komponen ini mengimplementasikan stack bawaan React Navigation dan menggunakan opsi layar yang sama. Namun Anda tidak perlu mendefinisikan halaman secara khusus dalam navigator. Kemudian itu ada dasar navigasi dengan use router. Seperti pada React Navigation, Anda dapat memanggil fungsi dari sebuah on-press handler untuk berpindah ke halaman lain. Di Export Router, Anda dapat menggunakan use router hook untuk mengakses fungsi navigasi. Ini codingannya. Aplikasi Export Router secara default menggunakan navigasi tumpukan, di mana navigasi kurut baru akan menambahkan ke layar tumpukan, dan keluar dari router tersebut akan mengeluarkannya dari tumpukan. Dengan Export Router, Anda dapat merujuk halaman berdasarkan URL-nya atau posisinya relatif terhadap direktori search aplikasi. Perhatikan struktur file berikut dan bagaimana Anda menavigasi ke setiap halaman. Ini strukturnya. Yang lanjut yaitu tautan dan tombol. Cara umum untuk menautkan ke halaman di Export Router adalah dengan menggunakan tautan seperti aplikasi web. Export Router memiliki link komponen untuk bernavigasi antar halaman, di mana rute yang digunakan sama dengan rute yang akan digunakan di root navigation. Secara default komponen merender elemen anaknya di dalam teks elemen. Ini berarti elemen anak yang bukan teks mungkin memiliki perilaku tata letak yang tidak terduga. Untuk memiliki kendali penuh atas tata letak, gunakan SQL prop layout dengan div, traceable atau komponen lain yang menerima prop. Lanjut yang terakhir yaitu pola umum di Export Router. Setelah mengetahui dasar-dasar tentang bagaimana file dan direktori diberi nama dan diatur di Export Router, mari kita terapkan pengetahuan tersebut dengan melihat beberapa pola navigasi nyata yang mungkin Anda gunakan di aplikasi Anda, yaitu tumpukan dalam tab navigator besaran. Jika titik awal tipikal untuk aplikasi Anda adalah sekumpulan tab, tetapi satu atau lebih tab memungkinkan memiliki lebih dari satu layaran terkait dengannya. Menyisipkan navigator tumpukan dalam tab seringkali merupakan cara yang tepat. Ini adalah pola navigasi berikut, yaitu search aplikasi. Dalam file ini, kembalikan sebuah tabs komponen. Kemudian dalam file SRC, kembalikan sebuah stack komponen. Dan sekarang dalam direktori SRC tab feed, Anda tidak memiliki link komponen yang mengarah ke postingan yang berada. Misalnya, tautan tersebut akan mendorong feed rute ketumpukan sehingga navigator tab tetap terlihat. Anda juga dapat bernavigasi dari tab lain ke postingan di tab feed dengan URL yang sama. Ini satu layar dua tab berbagi rute. Rute dapat digunakan untuk berbagi satu layar antara dua tab yang berbeda. Pertimbangan pola navigasi yang memiliki tab feed dan tab pencarian, dan keduanya berbagai halaman untuk melihat profil pengguna. Setiap tab ditempatkan dalam sebuah grup sehingga Anda dapat menentukan direktori ketiga yang berbagi rute antara dua grup. Bahkan dengan lapisan tambahan, tetap merupakan intik terdekat sehingga akan menjadi rute default. Mungkin sekian dulu yang saya pelajari, yaitu pada bagian perkenalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.